Aku Teguh. Ini hari pertamaku sekolah di kota yang besar ini. Semoga orang-orang bisa menerimaku dengan baik di sini. Dan inilah kisahku. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Sir. Hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Teguh. Saya pindahan dari kampung. Saya harap bisa belajar dan berteman bersama kalian semua. Pindah dari kampung? Pantes. Coba, Teguh, kamu silakan datang dulu. Maaf, ini kos-kos. Sorry, saya ada yang dulu. Iya, lagi ke toilet. Teguh, kamu bisa duduk sini kok. Oh ya, makasih. Mereka mau begitu, jangan dipikirin. Oh iya, makasih. Oke, karena kalian semua sudah duduk, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran hari ini. Dan pelajaran hari ini kita ambil dari Matius 5. Yang dimana di Matius 5 ini Yesus menjabarkan prinsip-prinsip kehidupan kerajaan Allah, dan juga dia tidak hanya berbicara tentang menati hukum agama, tetapi mendefinisikan kembali kebenaran sebagai kemurnian hati dan juga sikap membawa damai dan juga kasih kepada sesama. Oke anak-anak, sekarang kita akan menonton sejarah Matius. Sekarang kita lihat kondisi sejarah Matius mendapatkan ajaran ini di awal pelayanan publik Yesus sekitar tahun 28 sampai 30 Masehi, yang dimana orang-orang Yahudi Galilea hidup di bawah kekuasaan Romawi, namun tetap berpegang teguh pada hukum Musa. Dalam konteks inilah Yesus menyampaikan pesan yang menghormati kitab suci sekaligus juga menembus ketaatan yang dangkal. Oke anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Kalian silakan beristirahat. Halo, masih bisa aku duduk di sini? Lah, you siapa? Duduk sini. Emang you siapa? Ini meja bukan buat orang miskin kayak you tahu. Malu banget sumpah. Ini kantin bukan homeless shelter. Oh, tapi aku Udah. Gak usah duduk sini. Sana aja. Lagian bekal kamu tuh murah. Kelihatan Pergi murah deh. banget tuh. Di pojokan sana lebih cocok. Dikatakan Udah, sama betul. sana Betul aja. kata selatan. Sumpah. Pergi ya. Bye. Bisa duduk di sini. Bisa. Silahkan. Dihajar kata-kata ya. Mereka bahkan nggak menyentuh aku. Dan rasanya kata-kata mereka tuh kayak nusuk banget di aku. Kayaknya dunia ini bukan untuk orang miskin sepertiku. Iya, itu kan. Iya. Jalan boy, jalan. Kita cuma mau pulang. Ah, pulang ke desa. Isinya apa? Buka bekas atau mimpi miskin? Jangan mas. Udah. You ya, berani banget. Lo harusnya bersyukur kita biarin lu lewat. Apaan sih? Gigi deh. Ya emang ya, dari desa kayak gini. Lampung banget men. Kita bully aja Mpok. Angel juga apa-apa? Guys, Ai pulang duluan ya. Papi Ai cari. You nggak mau lanjut bully anak desa itu? Kalian aja deh kayaknya. Ya, gak asik. Ya udah, kita lanjut aja. See you tomorrow, Angel. Selamat datang kembali pemirsa. Pada hari ini ada kasus korupsi yang melibatkan seorang tokoh berpengaruh. Kini telah terbongkar dan mengakibatkan kericuan dalam masyarakat. Menteri Pendidikan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam salah satu kasus korupsi berskala besar oleh aparat penegak hukum. Seiring dengan mencuatnya kasus ini, aparat telah melakukan penyitaan terhadap berbagai aset milik warga. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kemewahan, kini tampak kehilangan kemewahannya. Perubahan drastis pun terjadi. Kehidupan Menteri Pendidikan yang sebelumnya bergelimang, kemampuan kini berada di titik terendah. Sementara proses hukum terus berjalan, kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyanyikannya untuk Anda pemirsa. Ini tidak mungkin, ini pasti salah. Papi. Lihat nih, Angel mau yang ini dong. Kecuali 30 juta, kan papi bisa beliin. Ini belum lihat beritanya. Belum, why? Kan Angel jarang watch those kind of stuff. We are broke now aja. Hah? Kok bisa? Pemerintah sita aset papi. Hah? Mana boleh begitu? Jadi mulai sekarang Angel harus hemat ya.
Those new stuff yang kami beliin belum Angel bukukan. Belum. Why? Don't open it, okay? Itu bisa to support us for a while. Ya udah papi. Ya udah, oke. Angel tidur dulu ya. Good night. Okay, good night. Dia dari tadi kayak gitu, like aneh banget gitu. Kok bisa sih papi kena kasus? Bukannya sama ini papi selalu bilang semuanya bersih ya? Atau yang terlalu percaya ya? Kalau itu semua benar, berarti selama ini Angel, hidupnya dari uang apa dong? Angel, ya kenapa sih dari tadi I panggil you nggak respon? Sorry, cuman ada sesuatu lah. Angel, you kenapa? Iya, yesterday you pulang duluan habis bully anak desa itu. Iya, kemarin cuman kecapean doang kemarin. Akhirnya udah break. Udah malas belajar math nih. Same, you guys mau keliling nggak? Ayo. Udah, mau ikut nggak? Kayaknya yoga saja deh. If you say so. Ayo anak-anak mau ke lapas ya. Udah. Steven, ayo. Nah, itu bukan si Angel ya? Angel, itu kenapa sedih banget Angelnya? Jadi sebenarnya tuh akhir-akhir ini Ayah ada kayak masalah besar. Oh iya, ada masalah apa? Cerita aja ke Ayah, bakal dengerin kok. Kayak apa sih, keluarga Ayu memang depannya tampak oke-oke doang, tapi sebenarnya behind the scenes-nya kayak ada masalah besar gitu. Emang iya? Emang masalah apa? Cerita aja, Ayah gak bakalan bilang satu-satu pun kok. Aman? Ya, tapi kayak hal ini kayak memalukan banget, kayak so embarrassing gitu. Gak apa-apa, cerita aja. Emang kenapa? Masalah apa? Jadi sebenarnya keluarga Ayu itu, papi Ayu bangkrut, kita sebenarnya bangkrut. Kayak papi Ayu tuh katanya korupsi, tapi Ayu nggak percaya gitu. Kayak Ya mana juga bisa sih. papi Ayu korupsi? Ayo gak percaya tuh berita hoax gitu, orang mau ngerendahin papi you kan. Iya, jadi kayak nggak percaya banget. Tapi ya sekarang pemerintah sih sita semua aset kita, jadi sekarang Ayah harus hemat, jadi nggak bisa shopping lagi. Gak apa-apa, ntar Ayah terkirim makanan di rumah apa, beliin di kantin dah. Aman? Beneran aman, Iya, aman. beneran. Aman. Ya makasih banget ya Iya, Stephen. aman, aman. Kayak thank you banget, kamu tuh kayak teman, like my closest friend gitu. Gak apa-apa, Makasih aman, banget aman. ya. Please, ini tolong janji jangan dikasih Ayah gak bakal siapa-siapa ceritain ya. ke siapapun kok, Kayak, tenang aja. ini so embarrassing Iya, iya, aja iya. gitu loh. Ayah paham. Gak apa-apa, aman. Makasih. Kira aja. You tau gak, Shekel tadi nyebelin banget. Guys, kenapa itu? Ayah ada gosip baru, sumpah. What? You pada pasti gak nyangka. Emang apaan Tapi jangan cerita sumpil, itu si Angel. Papanya ke polisi, men. Sumpil? Sumpah. Tapi jangan sebar hoax lah. Ngapain aja sebar hoax? Gila, itu temen kita. Oh ya jangan Sebar. gitu, Nggak, Napa? sumpil. Dia itu temen kita. Tapi tau kan kasusnya, papinya tangkap karena korupsi. Iya. Sumpil. Jadi dia foya-foya pakai uang kita semua, men. Hasil pajak kita, sumpah. Lu tau dari mana? Orang si Angel yang cerita tadi, baru selesai cerita di kantin sama dia. Udah. Iya, kita sebarin aja, biar orang tahu kan. Kita sebarin. Gas. Kasih tahu orang-orang biar dia dijauhin. Betul, jauhin aja kata gue. Oke. Lihat, ada anak tikus. Ada tikus. Ih, Dari bangun dia langsung buka dia di sini. Sok banget semua orang. itu isinya hasil uang haram tahu. Iya, uang haram. Ambil lagi uang haramnya. Kejar. Dia itu sudah merintahin kamu serius mau berteman sama orang yang menyakiti kamu. Justru karena aku pernah di posisi itu, aku udah tahu rasanya ketolak gimana. Hai guys, aku pernah di sini. Ya udah kalau gitu aku pergi. Kita cuma nerima orang yang baik dengan kita, apa bedanya kita dengan mereka yang dulu ngejek dengan kita? Aku cuma minta satu kesempatan guys. Kalau dia nyakitin kamu lagi, Aku jadi teringat ayat Matius 5 ayat 45 sampai 47. Di ayat itu Yesus berkata bahwa Bapa di surga menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bukan cuma untuk orang baik, tapi juga untuk orang yang jahat. Nah dari situ aku belajar 3 hal. Kasih Tuhan itu adil dan gak pilih-pilih. Kasih sejati gak berhenti di orang yang nyaman buat kita. Dan kalau kita mau disebut anak-anak Allah, kasih kita harus lebih luas. Dan dari ayat itu aku belajar satu hal lagi. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membawa damai kemanapun kita pergi. Itulah namanya shalom. Bukan cuma enggak ribut, tapi keadaan di mana orang dipulihkan, diterima, dan dihargai.
Oh, berarti kita harus menghadirkan kasih Tuhan itu dimanapun kita berada. Bukan membalas luka dengan duka, tapi kita harus membalas luka itu dengan pemulihan. Karena sama seperti Tuhan yang sudah memulihkan kita dari dosa, kita juga harus memaafin orang lain walaupun mereka itu sudah membenci kita. Ngomong-ngomong, lapar banget. Makan yuk. Makan gimana ya kita? Seperti biasa. Iya, kita sudah terbiasa makan di sini. Mana? Ini gunanya. Enggak, kita biasanya emang makan di sini. Angel, kamu nggak makan? Makan. Papi ayah lagi batasin duit jajan ayah, makanya ayah nggak makan. Oh ya udah, kamu makan ini aja. Nanti box aman buat kamu. Makasih ya, Teguh, tapi ini apaan? Ini makanan nasi box namanya. Aman buat dikonsumsi. Aman kok. Kamu biasanya jajan di mana? Ini sih biasanya jajan di kantin depan. Oh, kalau kami sih sudah terbiasa di sini. Kalau di kantin depan kita udah diusir situ. Oh gitu. Ayah rasa cepat banget ya turun ke posisi kalian, kayak posisi ayah tuh nyaman banget, terus gampang banget jatuh ke posisi kalian. Makasih ya udah mau duduk sama ayah. Kami juga merasa begitu juga. Dan diignore oleh orang lain juga. Terbiasa kayak gitu. Ya, semua di mata kami itu baik kok. Ya, makasih ya. Angel. Oh, sabar ya, ayah harus telepon papi ayah. Ada berita terbaru mengenai Angel. Sih. Hah? Ada apa? Apa tuh? Begitu, setelah ditelusuri dan dilakukan oleh kasus korupsi yang melibatkan Menteri Pendidikan, ternyata diakibatkan oleh ulah para pekerjaan yang ibu serta berikutnya, sehingga seluruh aparat penegak hukum telah menyatakan seluruh gugatan terhadapnya. Hah? Berarti papi ayah nggak bersalah selama ini? Ya Angel, jangan kepikiran lagi. Oh, thank you ya guys, udah ada buat ayah. Ada yang menyangka sosok sederhana yang selama ini berjalan tenang di antara kita ternyata menyimpan rahasia besar. Teguh yang dikenal rendah hati dan pendiam ternyata tidak seperti yang selama ini kita kira. Ini bukan sekadar isu atau cerita kosong, melainkan kenyataan yang akhirnya terungkap. Kenyataan yang mengejutkan dan mengubah cara semua orang mengenangnya. Ternyata Teguh adalah anak dari pengusaha kaya yang paling berpengaruh di kota ini. Sejak hari itu semuanya benar-benar berubah. Teguh, Iya, ada apa Angel? itu mobil papi Yu. Iya, Papi Yu yang bos besar itu. iya. Aku udah mutusin untuk hidup sederhana. Aku nggak mau dilihat dari harta kekayaan. Ada apa Angel? Ayah sih cari Yu mau bilang minta maaf ya. Ayah sekarang ngerti kayak seberapa menderitanya orang itu. Terus kayak sekarang kayaknya Ayah mau komitmen deh. Komitmen untuk kayak nggak mandang orang beda-beda deh. Oh ya, nggak apa-apa Angel. Kami maafin kok. Dan juga pas itu sih sebenarnya kami sakit hati, tapi aku apresiasi kejujuran kamu. Untuk sebagai permintaan maaf, Ayah kayaknya mau undang ya sama teman-teman. Ayah mau nggak? Boleh? Kita pergi makan nanti siang ya. Oh iya, boleh. Ayo. Yuk. Angel. Hah? Ternyata papi Yu nggak korupsi ya? Iya. Sorry Angel, maafin kita. Lupain aja apa yang kita lakuin ke Yu kemarin. Ya udah mulai sekarang Yu duduk sama kita aja. Iya, tapi Ayah punya satu syarat ya. Kita harus ajak si Rafael, Kayla, dan Teguh ya. Teman-teman Mereka? Mereka. Ngapain aja mereka? Jadi sekarang Yu udah nemuin rasa kasihan gitu ke mereka? Enggak, maksudnya kayak nggak fair gitu kalau kita judge mereka cuman karena mereka kayak beda sama kita. Betul juga sih. Ya dan mereka juga emang baik sih, kita aja yang terlalu tinggi. Iya. Ayolah guys, kita ajak mereka ya. Ya, Yaudah. ajak aja mereka nggak apa-apa. Sejak hari itu, suasana di sekolah berubah. Tidak ada lagi kelompok yang memandang kelompok lain lebih rendah atau mereka paling berkuasa. Angel belajar bahwa suatu perjuangan dapat menguatkannya. Teguh membuktikan bahwa kebaikan lahir dari ketulusan, bukan harta seorang manusia, ataupun dari status sosial mereka. Angel dan teman-temannya pun berubah. Dari yang dulu terikat pada status sosial, kini menjadi pribadi yang lebih baik. Hidup dalam kasih dan menebar kebaikan tanpa membeda-bedakan siapapun. Teguh dan teman-temannya telah menebar kebaikan, serta menjadi teladan bagi Angel dan teman-temannya, melalui kasih terhadap semua orang dan memperlakukan musuh mereka dengan baik. Teguh, Rafael, dan Kayla yang dulunya terpinggirkan, kini diterima dengan hangat, seolah hati mereka pun menemukan rumah. Bersama-sama, mereka memahami bahwa setiap orang pasti akan jatuh dan bangkit kembali. Mereka akhirnya belajar bahwa manusia dinilai bukan dari kekayaan, tetapi dari hati mereka.